Seberapa penting tanah bagi kehidupan? Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian mengolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain, termasuk manusia. Lalu, bagaimana cara tanah menjalankan peran penting tersebut? Yuk kita bahas bersama-sama dalam Ikhlas Bercerita dengan topik Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, peran tanah bagi kehidupan. Yang kedua, peran organisme tanah. Yang ketiga, jenis-jenis tanah. Yang keempat, proses pembentukan tanah. Yang kelima, komponen penyusun tanah. Dan yang terakhir, upaya menjaga kelestarian tanah. Peran tanah bagi kehidupan. 1. Tempat hidup tumbuhan. Tanah menyediakan nutrisi bagi tumbuhan. Tumbuhan yang tidak dapat berpindah sangat bergantung pada tanah untuk kebutuhan mereka. Beberapa tumbuhan seperti polong-polongan memerlukan bantuan bakteri tanah untuk menyerap zat hara. 2. Tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan kecil seperti cacing dan serangga. Tanah juga dihuni oleh bermiliaran bakteri yang tidak tampak oleh mata, namun berperan penting dalam kesuburan tanah. 3. Penunjang kesehatan dan kebutuhan manusia. Banyak aktivitas manusia seperti bermain, berolahraga, dan membangun rumah dilakukan di atas tanah. Tanah merupakan bahan bangunan dan bahan baku kerajinan. Selain itu, tanah juga menyimpan sumber daya alam penting termasuk logam, batu bara, dan minyak bumi. Tumbuhan yang tumbuh di atas tanah juga sumber pangan utama bagi manusia dan hewan. 4. Penyedia dan penyaring air. Tanah menyimpan air tanah yang menjadi sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencuci. Tanah berperan penting sebagai penyaring alami air limbah dan polutan melalui aktivitas bakteri pengurai. Peran organisme tanah. Tanah mengandung miliaran hingga triliunan organisme hidup. Sebagian besar organisme tanah tinggal di lapisan atas tanah. Sekitar 80-100% aktivitas biologis tanah dilakukan oleh jamur dan bakteri. Aktivitas organisme tanah memengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah. 1. Sebagai dekomposer. Dekomposer ini berperan menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat anorganik, membantu pelapukan batuan menjadi mineral tanah, dan dimanfaatkan dalam pembuatan kompos. 2. Sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Bakteri seperti nitrobakter membantu mengubah materi organik menjadi senyawa nitrat. Jamur mikoriza bersimbiosis dengan tumbuhan untuk membantu penyerapan fosfor. 3. Sebagai pengurai polutan. Organisme tanah dapat menguraikan bahan kimia berbahaya seperti herbisida. Racun seperti arsenik, kromium, dan merkuri bisa terkunci di dalam tubuh bakteri sehingga tidak menyebar. 4. Sebagai pencegah penyakit tanah. Organisme tanah melawan mikroorganisme penyebab penyakit secara alami. Aktivitas pertanian yang ramah lingkungan, tanpa pupuk atau pestisida berlebihan, sangat mendukung peran organisme tanah yang satu ini. 5. Memengaruhi tekstur tanah. Aktivitas organisme membantu pembentukan butir tanah. Ada pasir, debu, dan tanah liat. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. 6. Mengatur kegemburan dan struktur tanah. Kegemburan dan struktur tanah sangat dipengaruhi oleh aktivitas organisme tanah. Hal itu karena organisme menghasilkan lendir dan bahan organik yang menyatukan butiran tanah menjadi gumpalan. Selain itu, pergerakan hewan tanah juga membantu pembentukan pori-pori tanah.
di mana pori-pori ini penting untuk aerasi dan penyerapan air tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman. Jenis-jenis tanah. Berdasarkan ukuran butir tanah, jenis tanah dapat digolongkan menjadi tanah liat, tanah lempung, pasir, dan campuran dari ketiganya. Yang pertama, tanah liat. Tanah liat memiliki butiran sangat halus, kurang dari 0,002 mm, bertekstur lengket dan mudah dibentuk. Permeabilitasnya rendah, sulit ditembus air. Kandungan airnya tinggi, dapat menyimpan air dengan baik, dan digunakan dalam pembuatan gerabah dan kerajinan. 2. Tanah pasir. Tanah pasir memiliki butiran yang kasar, ukurannya antara 0,05 hingga 2 mm. Tanah ini memiliki tekstur lepas dan gembur. Permeabilitasnya tinggi sehingga air mudah meresap. Selain itu, kandungan air pasir rendah karena tidak dapat menyimpan air dengan baik. Biasanya digunakan dalam pembangunan dan konstruksi. 3. Tanah lempung. Tanah lempung memiliki butiran yang merupakan campuran dari tanah liat, pasir, dan debu. Teksturnya halus dan gembur, permeabilitasnya sedang, tidak terlalu tinggi ataupun rendah. Kandungan airnya juga sedang sehingga dapat menyimpan air dengan baik. Tanah ini cocok untuk pertanian dan berkebun. Sifat tanah memengaruhi kemampuannya menyediakan nutrisi dan air untuk tumbuhan. Tanah yang subur terdiri dari campuran tanah lempung, tanah liat, dan pasir yang seimbang. Proses pembentukan tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, bahan organik yang terurai, mineral, air, dan udara. Proses pembentukan tanah terjadi melalui pelapukan, yaitu penghancuran batuan menjadi partikel-partikel kecil. Proses pelapukan dapat terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, secara fisik, yaitu karena pengaruh suhu, sinar matahari, dan curah hujan. Perubahan suhu yang ekstrim bisa membuat batuan retak dan pecah. Yang kedua, secara kimia, melalui reaksi kimia antara air, udara, dan mineral dalam batuan. Yang terakhir, secara biologis, yaitu karena aktivitas makhluk hidup seperti mikroorganisme, akar tumbuhan, dan hewan kecil. Selain pelapukan, ada faktor lain yang memengaruhi pembentukan tanah, yaitu jenis batuan, topografi, vegetasi, iklim, dan waktu. Proses pembentukan tanah yang panjang dan bertahap menghasilkan lapisan-lapisan atau horizon tanah yang berbeda karakteristik. Berikut penjelasannya. Lapisan yang pertama atau horizon A merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Lapisan yang kedua atau horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Lapisan yang ketiga atau horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atasnya. Lapisan yang terakhir atau horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Komponen penyusun tanah. Yang pertama, batuan. Batuan merupakan bahan padat alami penyusun tanah yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain. Asal batuan bisa dari magma yang mendingin, pengendapan, atau perubahan bentuk. Batuan dapat mengalami pelapukan dan menjadi bahan pembentuk tanah. Yang kedua, udara. Terdapat di rongga-rongga antara butiran tanah dan batuan. Udara juga terdapat di sekitar akar tumbuhan. Rongga udara dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah seperti cacing. Berperan penting dalam aerasi tanah dan pernapasan akar tanaman. Komponen yang ketiga adalah humus. Humus merupakan bahan organik hasil dekomposisi sisa makhluk hidup. Berwarna gelap, gembur, banyak pori-pori, dan lembab.
Humus mengandung nutrisi dan mineral penting untuk tanaman. 4. Air. Air menyebabkan tanah lembab dan mendukung kehidupan makhluk hidup. Air diserap oleh akar tumbuhan untuk kebutuhan metabolisme. Selain itu, air juga bisa masuk ke tanah dan tersimpan di antara pori-pori butiran tanah. 5. Mineral. Berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi, mengandung ion-ion seperti kalium, kalsium, magnesium, nitrat, fosfat, dan sulfat. Mineral ini merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Kandungan mineral menentukan kesuburan tanah. 6. Komponen organik. Komponen organik meliputi makhluk hidup tanah seperti bakteri, jamur, cacing, alga, dan serangga. Komponen ini mampu menguraikan sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan materi organik. Materi organik inilah yang akan membantu meningkatkan kesuburan dan struktur tanah. Upaya menjaga kelestarian tanah. Yang pertama, pengelolaan tanah untuk mengurangi erosi. Upaya untuk menjaga agar nutrisi dan mineral penting dalam tanah tidak terbawa oleh aliran air akibat erosi dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman penutup atau melakukan reboisasi. Selain itu, dalam pemanfaatan lahan miring, kita dapat membuat terasering yang bertujuan untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng sehingga dapat memperlambat kecepatan aliran air di permukaan. 2. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pemupukan kimia dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan akan berpotensi mencemari tanah atau dapat menurunkan kualitas tanah. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pupuk organik. 3. Pengelolaan tepat pada pertanian monokultur. Pertanian monokultur merupakan penanaman satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Pertanian ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah. Agar hal itu tidak terjadi, salah satu upaya pengelolaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur adalah dengan melakukan pergiliran tanaman. 4. Daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah seperti plastik, kaca, logam yang sulit terurai berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Sampah yang sulit terurai dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang lebih berguna. Demikian pembahasan tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih.